Rona bahagia tampaknya masih belum terlepas dari keluarga pengacara kondang Hotman Paris. Pasalnya, Hotman Paris baru saja menikahkan putra bungsunya, Fritz Hutapea, dengan Chen Giovanni. Namun terlepas dari momen sakral yang berlangsung, tentu terdapat beberapa fakta unik dan menarik yang menghiasi pernikahan tersebut. Maka, inilah 5 fakta tersembunyi Hotman Paris yang terungkap saat mengurus pernikahan anaknya, versi Cumi Top 5. Pengacara kondang Hotman Paris baru-baru ini menggelar acara sakral pernikahan putra bungsunya yang bernama Fritz Paris Junior Hutapea dengan Chen Giovanni Sutanto pada Sabtu 16 September 2023. Pesta pernikahan yang berlangsung begitu tampak megah dan mewah itu pun turut dihadiri ribuan tamu undangan, termasuk politisi hingga konglomerat. Diketahui untuk menggelar royal wedding tersebut, Hotman Paris merogoh kocek hingga 5 miliar rupiah. Namun meski mengeluarkan dana miliaran rupiah, Hotman Paris mengungkapkan bahwa amplop hajatan yang ia terima juga senilai miliaran rupiah. Lantas, bagaimana reaksi Hotman Paris ketika dapat balik modal? Biayanya sih besar banget, tapi aku nggak kerasa. You percaya nggak? Saya tiba-tiba dipanggil konglomerat yang satu, ya, ada satu, tiba-tiba pas pulangnya, lu tahu nggak berapa dikasih? Hah? Ada yang ngasih 1 M. Hanya dalam 1 malam saya dapat 2 miliar dari konglomerat. Belum lagi konglomerat lainnya. Pokoknya walaupun saya udah siap, saya anggarkan ini 5 miliar, tapi saya dapat lebih dari situ. Ada yang ngasih dolar 1 gepok, saya nggak hitung lagi. Kayak misalnya bosnya Sinarmas itu yang perusahaannya ratusan. Tiba-tiba saya disuruh datang kayak Grand Hyatt kemarin, disuruh anak buahnya. Ada apa nih? 1 bungkus besar, dolar semua. Ya saya sih nggak hitung modal, tapi karena klien saya itu semuanya bukan rezeki, karena memang klien saya itu semua sangat akrab, loyal dan sudah apa ya? Sudah tahu pengabdian gue selama ini. Memang tanpa itu saya nggak mikir soal biaya, ini mah uang kecil gitu loh. Tapi tanpa sadar malah yang gue dapat lebih dari situ malah. Dikenal sebagai pengacara kondang yang tajir melintir, siapa sangka ternyata Hotman Paris pun sempat merasa kalah tajir dari keluarga besannya. Ya, beberapa waktu lalu Hotman Paris sempat mengeluhkan besarnya biaya acara adat jelang pernikahan putra bungsunya, Fritz Hutapea. Pasalnya, dalam prosesi lamaran yang mengusung adat Sanggit sesuai permintaan Chen Giovanni, terdapat banyak seserahan senilai fantastis yang harus disiapkan. Ternyata nikah sama orang Chinese itu biayanya berat. Harus disediakan ini disediakan ininya. Pokoknya sanjinya itu segala macam harus disediain. Kalau orang Batak itu kan ngasih uang namanya sinamot, uang uang mahar, selesai. Ya, kalau orang Chinese ternyata enggak. Tasnya, kopernya, galungnya, benar semua. Belum lagi harus ada uang. Jadi miliaran waktu itu. Ya bagaimana? Masa kita kasih tas murahan apa boleh buat? Bukan karena mau pamer. Karena itu keharusan dalam budaya mereka. Adat mereka. Ya mau tidak mau ya kita terpaksa, bukan terpaksa sih. Sedikit terpaksa sih. Hepeng. Ya kita wajiblah memenuhi budaya mereka karena kita sudah besaran mau diapain gitu loh. Jadi memang pengalaman ini nikah sama orang Chinese itu biaya nikahnya sanjinya berat, jauh lebih besar dari biaya nikah Batak. Alah itu mah nggak seberapa lah, nggak apa-apa, nggak usah lah mikirin biayanya deh. Ini pokoknya kewajiban saya sebagai anak, sebagai bapak selesai. Sesudah anak nikah pada semua, sekarang giliran bapaknya party lagi gitu loh. I'm making memories with you.
Pernikahan anak Hotman Paris memang tidak akan luput dari sorotan publik. Ya, jika sebelumnya terkait biaya yang fantastis, kini tamu undangan yang hadir pun tak kalah menuai perhatian publik. Berdasarkan foto-foto yang beredar, terlihat bahwa tamu yang diundang oleh Hotman Paris bukanlah sembarang orang, melainkan tokoh-tokoh konglomerat, pejabat negara, hingga artis-artis terkenal Jakarta. Menurut pengakuan Hotman Paris, dirinya mengundang secara khusus 7 menteri, 2 cawapres, dan 2 gubernur untuk memakaikan kain ulos Batak kepada mempelai pengantin. Maka inilah momen ketika Prabowo hingga Ridwan Kamil datang ke pelaminan. Saya sangat berbahagia, Ritsmani, saya doakan selalu dalam keberkahan Tuhan. Ya. Tentunya kita doakan mendapatkan keturunan sebanyak-banyak. Dan tentunya juga harus selalu mengikuti teladan kedua orang tua, menjadi manusia mulia. Ciri manusia mulia itu adalah hidupnya bermanfaat untuk masyarakat. Nah itu doa saya, mudah-mudahan Ritsmani menjadi orang-orang mulia di mata Tuhan. Terima kasih. Semoga bahagia selalu, diberi kebaikan, berkah, kesehatan, umur panjang oleh Yang Maha Kuasa. Tadi ini mungkin pesta perkawinan yang dihadiri oleh 7 menteri, 2 cawapres, 2 gubernur. Memang kalau orang Batak itu, memang kalau orang Batak pernikahan adalah bukan acara anak, acara orang tua. Gitu. Tamu di Jakarta 95% tamu dia. Banyak menteri itu adalah bekas klien saya, ya, sebagai pengusaha. Contoh Prabowo klien saya 30 tahun, Airlangga juga klien saya, Erik juga klien saya, Sandiaga Uno juga klien saya. Jadi kemarin saya udah temui semua, makanya lihat di Instagram saya. Kalau mereka mengatakan pasti hadir, bahkan di dalam surat undangan, turut mengundang itu ada 4 menteri. 1 Prabowo, 2 Menko Ekuin Airlangga, 3 Erik, Menteri BUMN, 4 Menteri Prawisata, Pak Sandi. Jadi itu resmi dalam surat undangan. Belum lagi menteri yang teman lainnya. Jika sebelumnya Hotman Paris mengungkapkan bahwa dirinya belum siap menjadi seorang kakek jika putranya Fritz Hutapea menikah, kini mau tak mau Hotman Paris harus siap menerima kondisi tersebut jika nantinya Fritz Hutapea dan Chen Giovanni mendapat momongan. Merasa tak biasa mendengar pernyataan seperti itu, tak sedikit netizen yang bertanya-tanya, apakah alasan dibalik Hotman Paris tak siap menjadi seorang kakek dan mempunyai cucu nantinya? Untuk mengulik teka-teki tersebut, inilah jawaban unik Hotman Paris. Saya itu ingin sekali tetap kelihatan muda gitu loh. Tetap kelihatan. Tapi waktu dibilang mau nikah, gue bakal kakek gitu loh. Karena dulu pun waktu saya menikah pertama, waktu istri hamil, waktu itu kan saya lagi di Australia. Saya juga bingung, kok saya bakal jadi bapak. Waktu itu saya kerja di kantor pengacara yang 700 orang pengacara. Setiap ditanya saya udah nikah, saya bilang enggak. Ditanya lagi, itu wanita kemarin yang ketemu di mall di kota Sydney ya, saya selalu bilang, she's my sister, gue bilang. Itu saudara perempuan gue. Karena di sana cantik-cantik banget, bule-bule gitu. Ya tapi akhirnya waktu membuat kita pelan-pelan tobat dan menyadari. Tapi memang gue selalu tobat, kadang-kadang nakal ya benar ya. Jadi kakek sekarang akhirnya saya sudah makin menyadari bahwa semua petualangan kesuksesan itu makin dekat akhirnya juga berakhir gitu. Aku ngelihatnya memang dia nggak siap. Kan memang di bidangnya usahanya memang paling jago, paling top lah. Tapi kan kalau ngurus anak nikah kan siapa sih yang siap? Ya jadi memang makanya dia untuk mengurus nikahnya ini pengacara dia 8
menjadi pengawas untuk acara ini. Kita doakan semoga cepat punya cucu. Soal berapa kan mereka yang bikin, mana gue tahu. Karena gue dari mulai atas memang 10. Kakek gue juga 10. Saya 10 bersaudara. Saya anak nomor 6, makanya mobil saya semua 666. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. Demi menjaga tampilannya agar tetap terlihat awet muda dan sempurna, Hotman Paris secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya diam-diam menjalani perawatan secara khusus untuk merawat wajah dan tubuhnya. Ya, beberapa waktu sebelum acara pernikahan putranya berlangsung, Hotman Paris menjalani beberapa treatment agar tampilannya perfect di depan para undangan. I wanna know. Beda kan? Guling. Beda kan? Oh iya beda. Nah, kan ada rahasianya. Belum lagi ini kan. Makin muda. Nanti sebulan lagi. Sebulan lagi masih saya. Ini udah suntikan ke-6. Ada 24 suntikan lagi. Saya akan lebih putih dari orang Tionghoa. Jadi ada 30 kali suntikan. Apa? Bukan suntikan apa? Diinfus. Sudah 6 kali.